Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Bersama katakan, Engkau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau. Lagi katakan, Engkau ku
Kembali pagi ini kita berjumpa di dalam sebuah renungan pagi ini, supaya kita merenungi kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kebenaran firman Tuhan saya beri judul, jangan terjebak di kegiatan agamawi. Kenapa saya beri judul sedemikian? Seringkali kita kembali diingatkan Tuhan akan hal ini, agar kita tidak terjebak dalam kegiatan agamawi kita. Seperti orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus hidup, mereka terjebak dalam kegiatan agamawi mereka. Mereka melayani Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka mempersembahkan persembahan di bait-bait Allah, di sinagog mereka melakukan kegiatan agamawi, tapi hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya menjadi batu sandungan. Bahkan kalau saudara, Bapak Ibu mau belajar di dalam sejarah gereja, di dalam kehidupan gereja mula-mula, orang-orang Farisi, orang-orang yang Dewan Sanhedrin ini malah dekat kepada pemerintahan Roma yang penjajah. Mereka cari aman karena ada uang di situ. Makanya kita jangan terjebak dalam kegiatan gerejawi. Seringkali kita sudah sibuk melayani, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan juga singgung para Farisi ini. Bangsa ini menyembah aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Jangan sampai kita diingatkan demikian juga, Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan berkata, kamu menyembahku tapi hatimu jauh daripadaku. Hari ini kita akan belajar, kita jangan terjebak dengan rutinitas kegiatan gerejawi. Kita baik melayani, kita bagus melayani Tuhan, tapi kita jangan menjadikan itu sebuah rutinitas saja. Tapi biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Kita baca ayat kita di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Hati kita melekat kepada Tuhan. Di tengah pandemi ini apalagi, kita boleh melayani, kita serius, kita hidup di dalam Tuhan. Dan hati kita harus melekat kepada Tuhan. Jangan sekedar melayani, jangan sekedar ke gereja. Kita hanya bisa berlindung pada Tuhan di tengah pandemi yang seperti ini. Kita mungkin takut akan hari-hari ini, tapi hati kita harus melekat kepada Tuhan. Dalam pelayanan, dalam kegiatan gerejawi, jangan lupakan hati kita tuh harus melekat kepada Tuhan. Biar Tuhan mengenal nama kita. Jangan sampai waktu kita pulang bertemu Tuhan Yesus, Tuhan bilang apa? Siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Waduh, itu sakit sekali, Bapak. Sakit sekali saat kita pulang dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Engkau enyahlah, engkau pembuat kejahatan. Waduh, itu amit-amit istilahnya. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita. Biar hati kita melekat, tidak hanya melakukan kegiatan gerejawi, tapi hati kita melekat kepada Tuhan. Melakukan melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan karena kita rindu. Bukan hanya karena jadwal, bukan hanya karena wah di gereja ramai ada temannya. Enggak. Hati kita harus melekat kepada Tuhan, sehingga kita tidak terjebak dalam kegiatan agamawi. Yang kedua, tidak terjebak dalam denominasi gereja. Ini sungguh luar biasa. Ya, seringkali beberapa orang, bahkan hamba Tuhan, selalu mengunggul-unggulkan denominasi. Padahal denominasi itu hanya wadah, Bapak Ibu. Hanya tempat kita bernaung, berkomunitas, berkumpul dengan saudara seiman kita. Tapi ada beberapa orang, bahkan hamba Tuhan, menuhankan denominasi. Dan sebenarnya saya sedikit tidak setuju dengan sebutan denominasi. Saya lebih suka menyebut variasi. Karena arti denominasi itu sebenarnya jelek, Bapak Ibu. Denominasi itu artinya pecahan. Terpecah-pecah. Jelek. Padahal kita itu satu tubuh. Saya lebih setuju variasi, berbagai variasi gereja daripada denominasi. Tapi karena sudah sebutannya demikian, ya udah. Tapi harusnya itu variasi, bapak-bapak gereja
Pertama itu harusnya menyebut variasi, jangan denominasi. Kalau denominasi akan terpecah-pecah. Alkitab berkata, apa yang lidah gemakan memakan buahnya. Itu yang kita gemakan, denominasi, ya terpecah-pecah. Jangan heran kalau akan banyak gereja terpecah-pecah. Saya lebih senang menyebut variasi. Berbagai macam variasi itu indah. Karena tidak semua orang setuju dengan satu liturgi atau tata cara beribadah di dalam suatu gereja tertentu. Biar mereka memilih. Itu cara Tuhan kok. Itu cara Tuhan untuk bisa menjangkau semua orang. Tapi harus diingat satu hal, meskipun kita banyak variasi, meskipun kita banyak liturgi, kita satu di dalam Kristus. Kita akan baca di dalam Roma 12 ayat 5. Di dalam Roma 12 ayat 5. Roma 12 ayat 5. Demikian juga, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Walaupun kita itu banyak, kita itu adalah satu tubuh di dalam Kristus. Benar, seringkali ada beberapa yang terjebak di dalam denominasi. Saya pernah menjumpai satu hamba Tuhan. Dia khotbah naik mimbar di satu denominasi tertentu lah. Dia teriak, sekali denominasi ini, tetap denominasi ini. Lah buat apa? Di gereja nanti di surga nggak ditanya kamu dari denominasi apa. Saya pernah berikrar demikian Bapak Ibu. Tuhan, waktu saya masuk ke gereja Bethel Maranatha, Tuhan tunjukkan Tuhan bahwa gembalaku ini universal. Bahwa gembala yang saya ikut ini sesuai dengan apa yang saya idamkan. Waktu itu saya paling nggak suka jika ada seorang pendeta mengunggul-unggulkan denominasi, anti denominasi lain. Dan waktu itu dijawab Bapak Ibu. Dijawab waktu itu malah Bapak Gembala kita bertukar mimbar dengan denominasi lain yang bukan Pantekosta karismatik. Itu sangat luar biasa. Wah, Tuhan jawab, ternyata tidak anti denominasi lain. Berarti saya sudah ikut benar. Gembala yang sekarang saya ikuti sesuai dengan saya doakan. Meskipun kalau saat itu berteriak seperti hamba Tuhan yang pernah saya jumpai dulu, mungkin saya bisa pindah Bapak Ibu. Karena saya paling nggak senang. Karena kita itu satu tubuh di dalam Kristus. Kita itu satu, unity. Jangan salah, jangan mau dibodoh-bodohi. Wah ini enggak, satu, jangan saling menyesatkan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 juga dikatakan sama. 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh, itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, atau demikian pula hidup di dalam Kristus. Sekalipun anggota-anggotanya banyak, kita itu satu. Jadi kita jangan mau dibodohi dengan denominasi. Saya lebih suka menyebutnya variasi makanya. Kalau denominasi kok jelek ya, pecah-pecah gitu Bapak Ibu. Saya lebih suka menyebutnya dengan denominasi. Kita itu satu tubuh. Mungkin banyak variasi gereja, banyak macam aliran gereja. Selama dia mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu saudara kita. Jangan saling bermusuhan, itu saudara kita. Harus kita rangkul, kita satu unity. Yesus adalah pokok, kita cabang-cabangnya, kita ranting-rantingnya. Kita adalah satu. Yang ketiga Bapak Ibu, nah ini saya juga belajar, saya juga ditegur dengan yang ketiga ini. Terjebak dalam zona lingkungan gereja eksklusif. Seringkali kita eksklusif Bapak Ibu, mengeksklusifkan diri, terjebak dalam lingkungan gereja. Saya pernah ketemu dengan orang. Saya tanya sama orang itu, saya waktu di luar kota, kamu pernah enggak punya teman yang bukan dari orang gereja atau bukan orang Kristen? Kenalan ada, tapi enggak berteman, cuma kenal sehat, cuma kenal itu aja, tapi enggak berteman. Dan rata-rata teman saya itu orang Kristen. Lah bagaimana mau menjadi saksi Kristus? Oke lah, ada beberapa yang mengatakan bersaksi kan memang nggak harus dengan orang yang bukan Kristen. Benar. Kita menguatkan. Kalau sesama saudara itu kita menguatkan, menajamkan.
Kalau untuk menjadi saksi yang benar, penjangkauan, kita harus bersaksi dengan orang lain, berteman. Biar dunia melihat ada Kristus di hidup kita. Seringkali kita terjebak, kita lingkungannya itu aja, eksklusif. Padahal di dalam Kisah 1 ayat 8, kita akan baca dalam Kisah 1 ayat 8, saat Roh Kudus turun. Kalau Bapak Ibu sudah mengaku Roh Kudus itu turun di Bapak Ibu sudah berbahasa roh, harusnya seperti ini. Tapi kamu akan terima kuasa kalau Roh itu turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita tidak eksklusif lagi kalau memang ada Roh Kudus. Kita akan mengasihi orang lain, kita akan bergaul dengan orang lain, akan membawa Kristus kemanapun. Kita itu garam dan terang dunia. Di dalam Markus 5 ayat 13 kita dikatakan kita itu garam dunia. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita dikatakan garam, garam akan ada fungsinya jika garam itu masuk ke sayur. Belum, saya seorang bergerak di bidang kuliner, saya tahu guna garam itu penting sekali. Masakan kalau enggak, tanpa garam enggak enak. Kita itu disuruh menggarami dunia. Lah bagaimana kita akan menggarami dunia kalau kita itu di zona nyaman kita, di tempat eksklusif kita? Garam ditaruh di dapur, cuma taruh di toples tok, enggak masuk ke masakan. Apa ada rasa masakan itu? Sementara garamnya itu enggak turun dari toples masuk ke dalam masakan. Enggak. Kita itu garam dunia. Kita harus menggarami orang lain. Hidup kita harus menjadi saksi. Biar kita belajar pagi ini tidak terjebak dalam kegiatan agamawi kita. Bagus kita rutin, aktif, bagus. Tapi kita jangan terjebak di dalam itu. Biarlah kita tidak terjebak di dalam rutinitas gerejawi. Kita tidak terjebak di dalam denominasi. Kita tidak eksklusif. Tapi kita mau menjadi saksi bagi orang lain. Apalagi di tengah-tengah pandemi itu, tunjukkan bahwa ada Kristus di dalam kita. Tunjukkan bahwa kita berbeda. Tuhan Yesus memberkati.